dicatat itu yang memang yang berkenaan dengan penjelasan karena kan PowerPoint-nya nanti Ibu share untuk materi hari ini. Jadi bisa disimak penjelasan Ibu yang mana yang penting saja yang dicatat. Nah, ini bimbingan konseling. Nah, apa itu bimbingan? Nah, ini. Jadi kalau karena ini di awal lah. Nah, pengertian bimbingan itu kan berasal dari bahasa asing yaitu guide. Nah, menunjuk jalan, memimpin, memberi petunjuk. Nanti juga di dalam bimbingan penyuluhan juga ada disampaikan lah. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada huda. Nah, ini. Kemudian ini dari segi kata masih lah, belum dari segi istilah. Nanti kita ambil dari segi istilah. Nah, jadi ini pengertian bimbingan. Namun secara akronim, nah ini nanti kita masukkan di dalam kalimat. Nah, akronim dari bimbingan sebagai berikut. Ini diambil dari referensi buku Thohirin BK di sekolah dan di madrasah lah. Nah, jadi BK, B-nya bantuan, I-nya individu, nah M-nya mandiri atau kemandirian, B-nya bahan, I-nya interaksi, nah N-nya nasihat, G gagasan, A asuhan, N norma. Nah ini. Nah, sehingga memang apa makna dari bimbingan? Nah, ini selanjutnya dari akronim yang sudah disusun tadi lah. Bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu, nah agar yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan. Ini baik yang sifatnya yang jelas secara psikologis lah. Nah, melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan. Nah, asuh itu kan ada kehangatan lah dan berdasarkan norma-norma atau kode etik yang berlaku. Nah, ini satu poin dulu untuk bimbingan karena bimbing pengantar BK berarti ada bimbingan, ada konseling. Nah, ini bimbingan. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan dari sisi bimbingan itu sendiri. Nah, ini kalau dari prakteknya karena sebelumnya kalian dari sekolah, nah bimbingan itu kan sebenarnya kan lebih kepada pemberian layanan. Nah, jadi kalau di kelas kan ada bimbingan klasikal. Nah, klasikal itu satu kelas. Jadi layanan dasar yang diberikan ada bimbingan klasikal satu kelas, ada lintas kelas. Nah, misalnya materinya itu di bidang pribadi. Nah, bidang pribadi kita memberikan layanan nih, atau nanti lebih kepada penyuluhan lah, karena di sini BPI misalnya pribadi tentang tips menghilangkan rasa minder. Nah, jadi ada tahap awal, tahap inti, ada penutup. Tahap awal, nah di sini kan kalian nanti sebagai penyuluh, nah ini istilahnya kan dengan berhadapan dengan orang lain. Nah, di masyarakat itu kan berbagai macam tuh komunitas atau instansi. Misalnya dengan ibu-ibu di pasar, ibu-ibu sosialita, atau anak pang misalnya lah. Ini kita ranah yang di luar dari instansi gimana. Nah, atau misalnya anak jalanan. Atau boleh jadi ada yang LGBT juga lah. Nah, yang memang dari sisi pemahaman kita, nah melihat individu itu kan pasti ada kemampuan untuk berubah. Kapan berubahnya? Nah, itu harus ada proses. Nah, ikhtiar kita atau proses kita yang lakukan adalah memberikan bimbingan di sini. Nah, tahap awal ini kan istilahnya Ibu simulasikan yang kelompok dulu lah, seperti ini kan kelompok via daring. Nah, jadi kan membangun hubungan baik, kita memberikan salam, kita tanya kabarnya. Nah, kemudian ada percakapan netral, sudah makan atau belum? Akhirnya yang kita tertutup, saya kan ulun pendiam boy orangnya. Nah, ulun introvert, ada tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. Namun ketika kita sudah paham pelaksanaan pemberian bimbingan dengan tahapan 3 tahapan tadi lah, karena kan aktivitas yang profesional. Nah, bukan sebatas memberikan nasihat, kamu harusnya bla bla bla. Tidak seperti itulah, karena kan memandirikan konseli. Nah, konseli yang Ibu maksud itu klien lah. Jadi kalau di dalam bimbingan konseling, individu yang di konseling itu yang diberikan bimbingan bisa disebut konseli, bisa disebut klien. Nah, mungkin kalian sering mendengarnya klien lah. Cuman kalau di dunia akademik, dunia kampus praktek konseli dengan klien kalau saat ini yang digunakan itu. Jadi kalau Ibu nyebut klien, semoga bisa dipahami yaitu adalah si konseli tadilah. Ibu sebut konseli berarti klien. Nah, kalau konselor berarti kita yang membimbing. Nah,
Jadi kan ada percakapan netral. Nah, itu sebenarnya mau tidak mau akan memecah kebukuan. Nah, memecah kebukuan lah. Boleh jadi kita melihat karena kan nanti semakin memahami lah dari verbal non verbalnya si klien atau konseli. Nah, kita melihat oh ini jam segini, jam 9 biasanya ngantuk lah, lapar atau kenyang. Nah, ini ditambah sebelumnya sudah dapat materi lagi. Nah, ini kan kelihatan ngantuk. Nah, kita akhirnya ada basic skill biasanya lah sebagai seorang konselor atau pembimbing. Jadi ada keterampilan dasar yang harus dimiliki. Nanti memang semakin berlanjut perkuliahan akan ada materi-materi yang didapatkan. Nah, basic skill itu keterampilan dasar lah di dalam bimbingan dan konseling. Nah, jadi ada attending nanti. Nah, attending itu muncul di awal, bagian awal lah. Nah, jadi kalau sudah tercipta hubungan baik antara kita si konselor guru kita penyuluh dengan si konseli atau individu, nah maka itu nanti tahap inti akan mudah. Nah, misalnya kita berhadapan dengan pelaku anak pang misalnya anak pang. Nah, kita menyamperin. Nah, kan kita bahasanya mereka kita sesuaikan lah. Nah, bagaimana kabarnya misalnya kan walaupun memang perlu waspada juga lah melihat situasi dan kondisi ini lagi mabuk atau aman. Nah, ini harus dicek lagi. Nah, tapi kita punya tujuan topik yang kita bawa itu apa. Nah, misalnya tentang kita sudah punya konsep nih untuk masuk ke tahap inti. Nah, misalnya tentang apa lah itu kan belum ada kerja belajar. Nah, misalnya kita mau mengajak dia memahamkan pentingnya belajar. Nah, kita kan bisa tanya, oh ya mohon maaf dek sebelumnya kan sudah di awal ada tahap awal lah attending sudah terbentuk nih. Nah, kita bisa bertanya, mohon maaf sebelumnya kalau kakak boleh tahu, nah, adek pernah sekolah kah? Nah, itu bisa tidak menyinggung lah. Tapi kalau pertanyaan yang kita pilih itu, kita harus sesuaikan sasaran yang kita tuju itu siapa. Ini sebagai penyuluh lah yang memberikan bimbingan, apakah orang tua, anak-anak, remaja, kemudian kita lihat lagi yang mereka bawa itu apa. Nah, misalnya ya tadi bekerja atau tidak, anak jalanan atau anak pang. Kemudian dari sisi langsung ketemu itu kan ini bimbingan lah bukan konseling. Kalau konseling itu beberapa kali pertemuan. Nah, ini kita masih ranah bimbingan penjelasan ibu lah. Nah, jadi kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau dia bilang pernah dulu waktu SD, bagaimana rasanya ketika sekolah waktu itu. Nah, kita lihat dari raut wajahnya dia senang atau tidak. Boleh jadi ada yang senang misalnya lah, boleh jadi ada yang tidak misalnya. Nah, di sana kita bisa semakin menggali informasi. Oh ya, mohon maaf lagi. Nah, kalau kakak boleh tahu kenapa tidak dilanjutkan misalnya sekolahnya. Nah, boleh jadi dia bercerita lah, di sanalah kita masuk. Nah, untuk menyampaikan pemahaman tentang pentingnya menuntut ilmu, misalnya terkendala ekonomi, berarti kan kita harus siap nih info-info adanya beasiswa misalnya atau sekolah-sekolah yang memang gratis. Nah, atau misalnya ada rumah baca kita arahkan. Nah, misalnya kita kasihkan brosur sekalian lah. Nah, itu sudah masuk tahap inti. Nanti kalau masuk ke akhir penutup, tapi juga harus dilihat lah waktunya itu idealnya pemberian layanan BK itu biasanya 45 sampai 50 menit maksimalnya lah. Karena kalau lebih dari itu sudah ngelantur nanti materinya lah. Nah, ini. Dan kita juga harus bisa trik-trik kita lah di dalam komunikasi terhadap sasaran yang kita tuju. Nah, itu poinnya. Kalau mengakhiri, nah kita bisa menanyakan, nah, mohon maaf kira-kira dari pertemuan kita hari ini, nah bagaimana kesannya misalnya, atau bisa juga kesimpulan itu dilihat di awal. Nah, kalau ke anak-anak jalanan misalnya lah, anak-anak itu biasanya juga boleh jadi kita bawa bingkisan, nah bingkisan entah buku kah atau misalnya snack kah lah, nah itu tergantung. Tapi juga tidak harus lah, nah tidak harus. Nah, itu salah satu contoh bentuk bimbingan. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan? Semoga bisa dipahami lah.
bimbingan. Nah, Ibu kayaknya belum ada lah, Ibu lanjutkan. Nah, berikutnya konseling. Nah, konseling juga sama halnya dengan bimbingan, karena berbicara bimbingan konseling referensinya lah, walaupun nanti kalau kita berbicara bimbingan konseling Islam, nah itu kan sumbernya dari referensi buku-buku keislaman. Nah, konseling ini berasal dari bahasa Inggris counseling. Nah, ini nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Ini juga ada akronim dari konseling. Nah, kontak orang, N-nya menangani, kemudian masalah, ada expert atau ahli, kemudian laras, ada integrasi, ada norma, ada guna. Nah, ini secara akronim lah. Nah, konseling, nah ini bedanya bimbingan dengan konseling. Nah, makanya biasanya disebutlah bahwa jantungnya bimbingan itu adalah konseling. Nah, kan satu kesatuan. Kalau bimbingan aja, penyuluhan bimbingan. Nah, kalau sudah masuk konseling, nah ini ada aktivitas lah yang di sana memang terjadi timbal balik. Nah, jadi beda bimbingan nanti kan kita juga bahas fungsi lah. Jadi kan pemberian informasi itu boleh bimbingan. Nah, tapi kalau konseling ini kepada pengentasan masalah. Nah, ini perbedaan yang signifikan lah. Nah, jadi konseling ini adalah kontak hubungan timbal balik antara dua orang. Nah, jadi ada konselor, ada konseli untuk menangani masalah yang didukung oleh keahlian atau expert dalam suasana yang laras, integrasi berdasarkan norma-norma atau kode etik yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi konseli. Nah, jadi kalau konseling, nah ini beda lagi lah konseling. Nah, konseling ini boleh jadi si konselingnya itu datang sendiri atau diundang. Kalau di sekolah, nah di sekolah mungkin lebih mudah membayangkan lah. Misalnya ada laporan dari guru mata pelajaran matematika misalnya, si A, si B, si C misalnya lah, sering tidak mengumpulkan tugas apalagi via daring. Nah, via daring. Akhirnya memang kalau di sekolah kan guru BK lah. Nah, ini boleh jadi melakukan home visit, kunjungan rumah. Nah, siapa yang di sini yang pernah didatangi guru BK sampai ke rumah adalah? Ini spesial kalau pernah didatangi guru BK sampai ke rumah lah. Spesial. Jadi kalau di kampus, nah kita kan di Fakultas Dakwah ini ada LP2 BPI lah. Nah, ini juga kalian kalau ada problem yang memang perlu diselesaikan bisa di chat kakak-kakak pengurusnya lah, kan ada kakak Sarah. Nah, ini untuk ketuanya. Kalau mau ini merasani di konseling seperti apa biar ada bayangan lah, tapi jangan dicari-cari juga masalahnya lah, entah apa misalnya, biar tahu. Walaupun sekarang di YouTube banyak ditemukan ini contoh-contoh pemberian bimbingan ada, pemberian konseling ada. Nah, jadi kalau konseling ini memang banyak pembahasannya juga lah. Makanya ini pengantar BK ini ujungnya nanti akan ke ranah konseling. Yang Ibu maksud praktek itu nanti praktek konseling lah. Karena kalau praktek bimbingan nanti ada materi, metode, sistem metode dan teknik penyuluhan. Nah, kemudian ada langsung judul mata kuliahnya lah praktek penyuluhan. Nah, itu praktek penyuluhan kan memberikan bimbingan. Tapi itu masih lama ya, semester 6. 2 tahun setengah sejak saat ini. Nah, kalian jadi maba. Nah, jadi santai aja dalam artian dimaksimalkan penguasaan materi dulu saat ini. Nah, karena kan memang kalau tidak praktek kan nggak kelihatan lah. Kuliah di mana aja, jurusan BPI, wah hebat nih bisa memberikan penyuluhan. Nah, kemudian kalau di KUA kan ada konselor inilah pernikahan, nah itu konseling nanti aktivitasnya. Nah, jadi kalau ada kakak atau acil yang mau menikah, coba ikut sekali-kali kalau mau ke KUA. Nah, ikut mau melihat ini pelaksanaan yang konseling pernikahan itu, walaupun memang lebih kepada nasihat sih lah kalau sudah sampai ke sana, nasihat tentang peran suami istri dan sebagainya. Makanya juga kita di jurusan BPI juga ada materi tentang
keluarga lah, tentang apa nih, penyuluh sosial, kesehatan, oh iya itu. Nah, BKI Keluarga Sakinah, nah ini mendukung untuk nanti memberikan konseling pernikahan. Nah ini itu konseling. Jadi konseling nanti lebih detailnya Ibu jelaskan nanti di pertemuan setelah UTS saja ya. Jadi kan ini kita lebih ke arah bimbingan konseling dulu. Nah biar ini nggak berat pikirannya, tapi sebenarnya nggak berat lah, senang. Materi bimbingan konseling itu menyenangkan, nah, karena khususnya untuk kita secara pribadi, kita menolong orang lain, kita pun juga akan ditolong. Nah itu poin pentingnya konseling. Nah ini kesimpulan dari satu kesatuan bimbingan dan konseling. Nah akhirnya kan tadi bimbingan kemudian konseling. Nah bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli. Nah melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik. Kalau daring kan berarti tatap maya. Nah, agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalah serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi yang memecahkan masalahnya itu adalah si konseli atau individu tersebut lah. Kita hanya mengarahkan. Nah, kita mengarahkan. Itu makanya ada aktivitas yang profesional atau expert di sana lah. Nah, jadi kalau bimbingan saja tadi pemberian nasihat arahnya, bimbingan pemberian informasi, tapi kalau sudah masuk bimbingan konseling, nah ini memandirikan si individu. Nah, dia yang menemukan masalahnya dan dia yang menyelesaikan masalahnya. Nah, ini bimbingan dan konseling pengertiannya. Baru kita masuk ke tujuan BK. Nanti diskusinya kita di akhir lah. Nah, ini tujuan BK sebagaimana pengertian. Tujuan BK ya, ada yang masuk Muhammad Hidayatullah. Nah, jadi kalau tujuan BK, nah ini menurut buku Prayitno, yaitu ada dua lah, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah ini tujuan umum. Jadi kalau kata kuncinya, nah ini tujuan umum ini membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal. Nah, jadi serta terpecahkan masalah yang dihadapi. Nah ini tujuan umum dulu lah, tujuan umum. Walaupun sebenarnya kan panjang di sini lah, Ibu copy paste dari buku Prayitno. Namun kalau kita mau biar bahasa kita sendiri, nah ini dipersilahkan kalau kita sudah paham. Tujuan umum membantu individu ada proses pemberian bantuan, kemudian terpecahkannya masalah. Nah, terpecahkannya ini kan akhirnya juga kemandirian peserta didik, nah, atau kemandirian individu, bukan kita, tapi keterlibatan si konseling. Nah, tujuan khusus. Nah, ini tujuan khusus ini terkait dengan arah perkembangan klien. Nah, masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, penjabaran dari tujuan umum, maka tujuan khusus dari aktivitas bimbingan konseling ini misalnya masalahnya apa? Masalahnya masalah sosial. Nah, jadi ada permasalahan dengan si A, si B. Nah, berarti permasalahannya apa, terselesaikan, itu tujuan khusus. Atau misalnya masalah belajar, kesulitan belajar. Nah, itu jadi dilihat masalah yang dihadapinya, itulah tujuan khusus lah, dilihat dari bidang maupun masalah yang dihadapi. Nah, karena secara umum tidak lain kan adalah pemberian bantuan lah yang akhirnya terselesaikan masalah si klien atau individu. Ya alhamdulillah ini materi hari ini lah. Jadi walaupun agak slow karena prakteknya nanti kita, makanya slow aja dulu. Waalaikumsalam. Ya sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan? Nah, dipersilahkan. Ya silahkan Muhammad Surawardi. Ini sering komunikasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau bertanya Bu, apakah kalau di sekolah kan ada BK, terus ada satu murid nih yang nakal, terus dibawa ke ruang BK, apakah diperbolehkan gurunya itu membimbing dengan cara dipukul Bu? Oh, siannya lah.
Kalau kembali ke kode etik BK tentu tidak diperbolehkan lah. Makanya memang bimbingan konseling siogianya yang menjadi kalau di sekolah guru BK itu memang latar belakangnya BK lah memang. Nah, jadi latar belakang BK itu ada ini materi perkuliahan yang didapatkan itu memang betul-betul disampaikan lah, memahami peserta didik itu ada net assessment, ada analisis kebutuhan. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memberikan konseling juga kalau tidak ada kesediaan dari si individu tersebut. Nah, kalaupun ada yang dipanggil, nah itu boleh jadi bagian wakasek misalnya lah atau bagian khusus. Nah, ini makanya memang terjadi kesalahpahaman di dalam bimbingan konseling itu karena itulah guru BK dianggap polisi sekolah, guru BK dianggap tempat hukuman. Nah, karena praktek di lapangannya yang disampaikan oleh Surawardi tadi lah dipukul. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Nah, ibu langsung menyampaikan tidak seperti itulah BK. Bimbingan konseling tidak seperti itu. Nah, ini. Jadi memang ada kode etik. Nah, kode etik. Mana ya? Kalau tidak salah Ibu ada sebentar lah Ibu bukakan materi tentang BK. Mungkin video materi program BK. Bukan. Masalah siswa teori konseling, evaluasi BK, OPBK. Kalau di tempat Surawadi seperti itu kah? Dipukul lah. Terkadang Bu, karena kan biasanya di pondok gitu. Oh, tapi yang itu guru BK-nya atau Ustadz guru BK-nya atau bukan? Tergantung Bu. Oh, tergantung kan ada organisasi di sana. Tergantung di mana kita melanggar organisasi, terkadang ada secara pukulan atau hukuman lain. Berarti kemungkinan bukan BK lah ininya, kemungkinan, tapi boleh jadi kalau di lapangan memang macam-macam ditemukan lah, makanya biasanya diberi pesan. Nah, ini diberi pesan siapa yang nanti kan ada praktek lah, ada PPL biasanya mahasiswa itu atau magang. Nah, ini nanti kalau sudah jadi alumni karena memang sudah mendapatkan wawasan tentang kebekaan, nah pastinya kan akan melaksanakan sesuai dengan BK itu sendiri lah, bahkan di dalam bimbingan konseling malah menghindari hukuman menghindari hukuman lah. Nah, ini jadi berbeda antara guru mata pelajaran dengan pemberian layanan di dalam BK. Biasanya dinanti lah kalau guru BK itu datang atau masuk kelas. Nah, ini karena memang dari segi teoritis kan ideal, dari segi teori, dari segi praktik, nah ini juga dilaksanakan secara ideal. Nah, kalau sudah terjadi yang misalnya bocor lah, makanya males jawab konseling ya, karena ini kalau kita konseling nanti kabarnya sudah sedunia. Ternyata inilah guru BK tidak menyimpan rahasia. Nah, padahal nanti ada materi kita pembahasan tentang asas BK lah, di sana ada asas kerahasiaan. Nah, ini makanya juga praktek konseling. Nah, ini yang dilakukan oleh konselor. Nah, ini harus diperhatikan asas-asas lah di dalam BK. Nah, itu Surawardi lah. Jadi kalau jawaban Ibu memang tentu tidak seperti itulah, karena ada kode etik. Jadi ada kode etik bimbingan konseling. Nah, ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang lain? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Samsul. Bu, apakah di SD, SMP, SMK dengan universitas, Bu, apakah BK-nya tuh sama aja atau berbeda-beda, Bu? Kayak tingkatannya gitu, Bu. Iya. Atau kayak apanya kah gitu? Ya, terima kasih Samsul. Jadi kalau bimbingan dan konseling di ranah sekolah lah, nah itu pada dasarnya kan memang sudah ada POP BK lah, pedoman operasional bimbingan konseling. Nah, jadi untuk tingkat SD sudah ada buku babon, buku induknya yang jadi pegangan. Jadi tingkat SD ada, SMP ada, SMA ada.
Kemudian perguruan tinggi ada yang memang memperhatikan perkembangan peserta didik. Nah, jadi ada SKKPD biasanya. Perkembangan peserta didik lah, baik itu tentang kematangan akademik kognitifnya, nah kemudian juga tentang agama, nah kemudian tentang emosionalnya. Nah, itu ada standar yang memang sudah dimasukkan di dalam buku POPBK lah. Nah, sehingga memang guru BK di dalam pemberian layanan tentunya memang berbeda dari segi materi lah. Walaupun misalnya kalau bidangnya kan ada bidang-bidang bimbingan konseling lah, pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, namun nanti untuk penjelasannya, nah itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kalau nanti filenya Ibu share juga lah, walaupun nanti yang Ibu share POPBK tingkat SMA ini sebagai wawasan tambahan materi BK lah. Kalau Ibu fotokopiannya yang ada, nah ini mungkin nggak kelihatan lah, tapi nanti filenya, ada filenya. Jadi lumayan tebal karena ada lampiran lah. Jadi memberikan layanan atau memberikan bimbingan, ini ada RPL-nya, rencana pemberian layanan. Kalau guru kan RPP. Kalau BK ada RPL, rencana pemberian layanan. Nah, kalau konseling, nah ini juga ada tahapannya lah, juga ada RPL-nya. Namun skenario-nya itu per batin nanti. Skenario konseling per batin. Nanti kita memang semakin mendalam di pembahasan yang setelah OTS kalau tidak salah lah, untuk pelaksanaan bimbingan konseling di masyarakat. Ada pertemuan ke-14. Nah, ini ada BK di masyarakat. Nah, setelah ini makanya nanti kita inilah lebih mendalami kasus-kasus di masyarakat itu seperti apa nanti masyarakat. Jadi seperti itu Samsul lah. Jadi memang perbedaannya nanti dilihat dari perkembangan peserta didik kalau di sekolah tingkat SD. Kalau tingkat SD memang masih belum include dengan gurunya langsung lah pemahaman BK-nya. Jadi bukan guru BK khusus. Kalau SMP kan sudah ada SMP, SMA, bahkan ada komunitas lah untuk guru BK di sekolah itu kan ada MGBK. Nah, biasanya ini juga tempat wadah konsultasinya guru-guru BK tentang permasalahan peserta didik lah yang ada di sekolah. Nah, ini kalau perguruan tinggi, nah ini ada AKIN namanya, Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi ini kalau untuk ranah bimbingan dan konseling di sekolah, nah ini guru karena memang mencetak calon yang melaksanakan bimbingan dan konseling, nah memang arahnya BK komprehensif yang diberikan kepada mahasiswa, nah itu betul-betul memang dilaksanakan dengan aktivitas praktik. Semoga bisa dipahami lah. Nanti memang ini masih wawasan awal. Nanti semakin semakin detail kalau sudah kita bahas satu persatu tentang bimbingan dan konseling itulah. Namun pengantar BK ini memang secara umum mendasar iya, namun umum iya. Nah, mendasar iya, karena kan dari hakikat dalam artian pengertian BK itu apa. Nah, tadi kan kita sudah bahas lah, kemudian tujuan BK apa, nanti ada asas, ada fungsi. Nah, kemudian juga pembahasan tentang praktek BK lah dari segi pemberian layanan bimbingan. Nah, ini. Kemudian juga dari sisi aktivitas konseling itu sendiri, termasuk kesalahpahaman yang terjadi tadi lah di guru BK dianggap polisi sekolah. Nah, ini suka menghukum siswa peserta didik. Nah, ini akan hilang. Ya, selanjutnya ini ada Fauzan, ada Hidayatullah. Yang mana yang duluan lah? Terjawab lah Samsul lah. Terjawab dengan jelas. Kita lanjutkan siapa? Hidayatullah lah yang duluan lah. Ibu, izin bertanya Bu. Oh ya. Bu, boleh lah guru BK tuh kayak mengajar bidang studi kelas tuh? Kalau di sekolah, nah ini kalau di sekolah itu memang ada yang memang masuk kelas lah, ada yang masuk kelas seperti memberikan pelajaran, ada yang memang memberikan layanan. Kalau idealnya memberikan layanan. Nah, cuman kalau Hidayatullah guru BK-nya apa?
masuk kelas. Misalkan masuk kelas SMP Bu misalnya. Masuk kelas terus yang disampaikan mata pelajaran selain kebekaan gitu kah? Enggak boy, maksudnya kayak matematika boy. Oh iya, jadi sebenarnya ada di dalam BK komprehensif itu ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem itu selain dari pelaksanaan pemberian layanan bimbingan, kemudian ada responsif lah. Nah, dukungan sistem ini boleh jadi bersinggungan dengan ada jabatan-jabatan khusus secara struktural lah, jadi kepala sekolah kah merangkap. Nah, kemudian menjadi wakaseka misalnya lah. Nah, ini boleh jadi akhirnya. Makanya tadi menghukumnya si guru BK tadi boleh jadi misalnya ranahnya itu bukan beliau sebagai guru BK. Nah, tapi sebagai wakasek misalnya lah, atau sebagai guru apa, jabatan apa. Nah, atau boleh jadi memang diberi mata pelajaran yang lain. Nah, jadi sebenarnya diperbolehkan saja ada ranah beliau kebekaan, kemudian ranah misalnya mengajar matematika, beliau mengajar. Nah, ini mengajar kan tetap ada tetap sesuai dengan ketentuan bagaimana harus kita mengajar. Nah, ya, kalau di tempat Hidayatullah guru BK-nya adalah masuk kelas lah biasanya. Biasanya kan di Dampang boy. Kayak memantau-mantau aja kan Bu. Karena memang ada beberapa sekolah yang bisa masuk kelas lah. Nah, itu bisa memberikan layanan, dan layanannya itu memang ya tadi seputar bidang pribadi, belajar, sosial, karir. Nah, itu. Berarti kayak tergantung gitu Bu. Kayak tergantung kebijakan sekolah. Karena tadi siapa tadi Ibu tanya, ada yang memang masuk kelas guru BK-nya. Siapa tadi yang menyampaikan? Ada, Bu. Oh, Naomi lah. Nah, ini guru BK-nya di sekolah mana, Naomi? Di SMA Satu Kumpang Hulu, di Kota Baru, Bu. Oh, Kota Baru lah. Memberikan layanan atau mengajar beliau? Berikan layanan aja. Oh, layanan berarti seru lah. Alumni mana beliau? Pada tahu kadang. Nah, jadi ada pemberian layanan lah. Jadi layanannya biasanya kan itu kesempatan kita lah, misalnya tips apa yang diberikan. Nah, ini layanan-layanan. Makanya itu ranah bimbingan lah. Ya, bagaimana Hidayatullah? Gitu, Pak. Tapi boy di sekolah kami itu kayak sistemnya tuh kayak lain guru BK itu Bu. Kayak lain guru BK lah, walaupun ada jabatan guru BK. Nah, itu fakta di lapangan. Fakta di lapangan itu kan kasus, temuan-temuan lah. Nah, fakta di lapangan itu kasus. Tapi kalau secara teori, makanya memang kalau bisa maksimal, nah itu harus dimaksimalkan lah. Makanya akan terlihat ketika praktik nanti. Cuman memang harus kalau kalian di sini, nah ini harus mengklirkan berarti kesalahpahaman itu kan harus ditangkis biasanya kan dengan sosialisasi akhirnya lah. Ya, seharusnya kita menjadi orang yang memberikan bimbingan konseling itu, nah bagaimana idealnya, nah ini kan harus disosialisasikan, kemudian juga dilihat dari prakteknya kita, nah ini kan sebagai tauladan nantilah. Nah, kemudian Muhammad Fauzan, ya silahkan Muhammad Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Apa Fauzan? Suaranya masih mute. Tapi kalau gangguan bisa aja videonya ditutup, suaranya dibuka lah. Keluar lah, ada masih Fauzannya lah. Masih menyiapkan bisa boy. Oh iya. sudah saling mengenal satu sama yang lain ini. Enggak baik, tahu sudah baik. Lumayan Bu. Oh, lumayan lah. Ini bisa 2 pertanyaan boy. Oh.
Ya, Jailani kita sudah Jailani. Sudah. Jai. Nah, Tahan dulu Jailani lah. Sadangnya Ditahan dulu Jai. Jailani. makanya gangguan jaringan berarti lah keluar Fauzannya. Siap-siapin boy. Mm-mm. Ini yang paling jauh orang mana? Orang luar Kalimantan lah ada. Ada Bu, Samsul Bu. Siapa? Samsul Bu. Dari mana? Beda negara boy. Negara lah. Dari negara. Beda negara boy. Samsul dari Malaysia Bu. Oh, beda negara. Insyaallah. Siapa Samsul, tadi? Bu. Samsul. Ya, Samsul. Oh, Samsul Marabahan nah sekolahnya. Iya Bu, sekolahnya Bu. Bu asal Oh, ada keluarga lah. Nggak ada Bu. Dari Malaysia sudah sekolah SMA-nya di Marabahan lah. SMK Bu. SMK. Oh, SMK N2 Marabahan. Oh, jauh Samsul. Tapi ini posisi di Anjir Muara Bu. Oh, di Anjir. Ya, Dari tahun ongkos. berapa ke Banjarmasin ke Kalimantan? Awal Agustus 2018. 2018, 18, 19, 20, 21. Berarti bahasa Banjar sudah lumayan inilah. Sudah Nggak terlalu juga Bu, soalnya lingkungan saya ini sama-sama juga orang Malaysia Bu. Oh, di sana ada perkampungan Malaysia gitu kah? Teman-teman Bu, teman-teman dari Malaysia. Asrama lah Samsul di sana. Kayak asrama iya, kos iya, Hmm. rumah iya. Oh, rumah iya. Jadi ini nggak ada pulang ke Malaysia lah Samsul. Kan waktu sekarang kan waktu pandemi Bu, jadi nggak. Terakhir pulang tahun berapa Samsul? Belum pernah lagi Bu, semalam pulangnya ke Sulawesi. Dari 2018 belum pernah pulang lah. Belum Bu. Wah, luar biasa. Nah, ini teman-temannya lah. Nanti kalau sudah offline ke Banjarmasin, Samsul aja kuat. Nah, dari tahun 2018. Tapi tetap ada komunikasi Samsul lah dengan orang tua. Iya ada Bu, itu pasti. Berarti SMP-nya di Malaysia juga lah. Iya Bu. SMK kan baru ke Marabahan lah. Iya. Namanya aja Bu, SMK Negeri 2 Marabahan, tapi tempatnya di Anjir Bu. Oh iya, tempatnya di Anjir. Selain Samsul, yang paling jauh lagi di mana? Paling jauh nomor 1 Samsul, nggak beda negara. Selain Samsul, kalau yang Putri itu Bu, jauh- Putri Jailani Bu, Jailani beda pulau, woy. Jailani Bu, beda pulau Beda Bu. pulau. Pulau apa Jailani? Beda pulau woy. Beda planet boy. Al-Falah Putra, sekolahnya Najalani. Alamatnya kalau rumah di mana Jailani? Kota Baru gue. Oh, Kota Baru. Kalau Putri? Kalimantan Utara Ibu. Oh, Kalimantan Utara, nah, belum pernah. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Apa Kalimantan Utara di mananya? Di Malinau Ibu. Putri mana di sinilah namanya Putri nah. Itu ini. Oh, Putri. SMA Negeri 1 Malinau lah. Kalimantan Utara. Berarti ini posisi sekarang di Kalimantan Utara lah. Sudah masuk lah ini. Siapa tadi? Fauzan kah Bu? Belum ada lah Fauzan. Fauzan ini asal sekolahnya Jawa Timur padahal lah. Asal mana? Asalnya Di mana? Kelayan lah. Kepulauan Kepulauan Riau. Kota Baru. Oh, Kota Baru. Kota Baru Fauzan. Ya, Fauzan tadi mau bertanya apa Fauzan? Ini Bu, mungkin di bimbingan BK Univ ini mungkin ada tahapnya atau sanksi ya Bu.
sanksi bagaimana itu tahapnya itu seperti apa sih Ibu? Sanksi pertama, misalnya panggilan pertama itu dari BK itu tahapnya sanksinya itu seperti apa? Dan mungkin yang dijelaskan tadi Ibu itu yang dipanggil BK itu bukan hanya yang bermasalah, tetapi juga yang berprestasi ya. Iya. Mungkin dari panggilan pertama itu yang berprestasi ini mungkin ada apa namanya panggilan pertama, panggilan kedua, mungkin ada yang namanya penghargaan atau semacamnya itu. Biasanya memang kalau yang tidak masalah ini kan kita samakan persepsi lah, namanya masalah itu oleh individu itu antara harapan dengan keinginan, faktanya berbeda. Nah, sehingga akhirnya muncullah dari sisi psikologis kita, nah ini kecemasan atau ketidaknyamanan yang akhirnya mengganggu kepada aktivitas yang lain. Nah, itu masalah. Yang sehingga memang kalau di ranah sekolah atau kampus juga lah, nah ini. Jadi ketika kita mengetahui ada nih yang expert, yang ahli, nah kita mau konseling, nah kita kan datang nih. Kemudian ada juga, nah ternyata kebingungan, nah dari ranah entah itu memilih peminatan atau memilih jurusan, nah padahal kan kategori masalah dimaksud itu bukan masalah yang seperti halnya bully, misalnya lah korban bullying misalnya, atau memang pelanggaran-pelanggaran, nah norma-norma, nah tetapi memang kadarnya itu kebingungan, sehingga akhirnya datangnya ke BK itu kan mau mendapatkan arahan. Nah, karena BK di sini ada instrumen, nah boleh jadi diberikanlah instrumen atau alat tes, salah satunya alat testing tentang peminatan. Nah, mau melihat nih lebih dominan di bidang sosial kah atau sains kah, nah itu. Sehingga nanti hasil dari angket yang diisi itu kan bisa kita sampaikan kepada yang tadi minta arahan tadi lah, peminatannya di mana. Atau boleh jadi kebingungan, nah kita bisa alih tangan kasus lah. Misalnya yang ahli, ada yang kebingungan mau ikut lomba esai misalnya, artikel. Nah kita misalnya tidak terlalu paham di bidang esai lah, tapi kita punya link, oh ada guru bahasa Indonesia nih. Nah jadi coba kita akhirnya kita yang melingkan, kita menyampaikan ke guru bahasa Indonesia, ada ini mahasiswa mau ikut lomba atau mau bikin esai, nah jadi bisa konsultasi kah, nah tapi lewat perantara kita, nah itu kan membantu proses pemberian bantuan akhirnya lah. Nah sehingga memang kalau yang dipanggil ini boleh jadi ada laporan, nah laporan lah, entah itu kalau yang bermasalah, nah memang datangnya ketika dipanggil itu kan memang kita tetap minta kesediaan. Misalnya kita tanya dulu lah, kira-kira misalnya Fauzan tahu lah kenapa ibu panggil nih ke ruang BK misalnya. Oh tidak tahu misalnya, atau misalnya tahu kan bisa jadi disampaikan ini. Jadi di sana bisa kita sampaikan. Nah selama ini ketika mata pelajaran matematika sering selalu masuk kelas kah? Di sana kan kita melihat kejujuran si konseli tadi lah. Kalau sesuai dengan alur kita kan dia menyampaikan, oh ya, Bu Ulun tidak suka mata pelajaran matematika makanya sering keluar. Nah itu kan bisa kita lanjutkan ke penggalian data yang lain. Nah akhirnya kan di sana proses konseling kan bisa terjadi kemudian lah. Nah jadi di sana apa arahnya, walaupun ini secara umum Ibu jawab pertanyaan dari Fauzan lah, kalaupun bentuk-bentuk hukuman misalnya lah sanksi yang diberikan, nah ini di ranah pihak sekolah itu kan ada tata tertib. Nah, ada tata tertib. Jadi tata tertib itu kan memang ada pelanggaran, ada hukuman. Nah, jadi kalau makanya tersendiri. Jadi kalaupun ternyata guru BK-nya merangkap sebagai wakasek, nah ini wakasek atau wakil kemahasiswaan, atau misalnya memang menangani inilah disuruh oleh kepala sekolah. Nah ini guru BK ini menjaga pagar misalnya lah. Siapa yang terlambat kan akhirnya nggak boleh masuk. Nah, atau ya tadi yang melis pelanggaran-pelanggaran. Nah itu ranahnya itu bukan ke arah BK. Jadinya memang arah
amanah yang lain lah dari kepala sekolah. Nah, itu makanya yang terkait dengan sanksi itu kalau di sekolah memang ada tata tertib lah, pelanggaran hukumannya apa. Nah, itu memang ada tata tertib punyanya sekolah. Nah, punyanya sekolah. Makanya di sana baik itu guru BK, guru agama dan yang lainnya lah, ketika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, biasanya kan memang ada satu biasanya yang khusus lah menangani hal tersebut. Nah, yang tata tertib tadi, kalau kebekaan muncul malah yang menghindari lah tidak melakukan yang namanya itu hukuman. Nah, kalaupun ada buku, nah ini juga bisa dikembalikan ke pihak sekolah lah, buku yang biasanya kan ada kalau prestasi lah kelebihan, kemudian ada list hukuman itulah, buku-buku khusus. Nah, ini metode-metode di sekolah saja lah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi seperti itu Fauzan lah, tata tertib lebih tepatnya untuk ketika ada hukuman di sekolah. Bagaimana Muhammad Fauzan? Fauzan sekolah di Jawa Timur itu di mana Fauzan? Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dari situ Pondok. Jawa Timur, berarti wilayah sebelum Malang lah. Malang ke atas, masih arah ke Banyuwangi. Oh, arah ke Batu. Banyuwangi. Banyuwangi lah. Dari SMP-nya di sana lah, Fauzan. SMP, SMA di sana. Oh, SMP, SMA. Oh, mantap lah. Dari SMP, SMA, bakatnya kosong diisi lah. Tapi bisa bakatnya dilihat dari tempat sekolahnya tadi. Ya, selanjutnya apa Kelvin mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat? Ya Bu, izin Bu, saya mau bertanya Bu. Jadi pertanyaannya seperti ini Bu. Selain menjadi penyuluh sosial atau penyuluh agama Bu, lulusan seperti kami ini referensi bekerjanya itu Bu, selain menjadi guru BK, apa lagi Bu selain itu? Ya, setelah lulus dari UIN Antasari ini Bu. Banyak sebenarnya lah, tapi perlu di-clearkan karena memang pembahasannya tentang pengantar bimbingan konseling. Tadi pertanyaan yang arahnya ke sekolah itu memang karena kalian sudah merasakan maksudnya pernah mengalami lah berinteraksi dengan guru BK, kemudian ada yang di kelas tadi diberikan layanan, kemudian ada yang pernah diberikan konseling. Namun sebagaimana Ibu sampaikan di awal, mata kuliah pengantar BK ini memang materi yang memang mendukung untuk memberikan penyuluhan. Nah, penyuluhan karena kan nanti ada materi-materi berikutnya lah, ada tentang komunikasi, kemudian juga materi-materi pendukung tentang penyuluh sosial, kemudian penyuluh agama lah, rohis. Nah, ini di lapas kan juga ada aktivitas konseling lah di sana. Nah, di instansi tertentu. Nah, juga sehingga karena kan esos sarjana sosial. Nah, di masyarakat itu kan banyak instansi. Nah, jadi ada di Kanwil, ada di kantor tidak dipungkiri. Nah, di departemen-departemen dinas-dinas yang terkait. Nah, itu bisa dimasuki lah. Namun sebenarnya kalau kalian mau melihat biasanya formasi, nah ini bisa di-searching lah. Formasi esos, nah sarjana sosial itu bisa bekerja di mana saja, nah itu banyak muncul. Jadi memang ada perbedaan antara BKPI, BK di Tarbiyah dengan bimbingan penyuluhan di Fakultas Dakwah lah. Nah, yang dari segi detail kan kalau BKPI itu cakupannya cuma di sekolah, batasannya itu cuma di sekolah. Nah, makanya yang guru BK. Namun kalau BPI, nah ini ranahnya masyarakat. Nah, masyarakat itu kan banyak instansi tadilah di asrama haji. Nah, asrama haji itu kan juga ada
inilah ada pegawai-pegawai. Nah, itu juga menerima alumni dari BPI, sarjana esos lah. Nah, kemudian di dinas Pemda, kemudian ya banyak lah istilahnya lah. Ada materi ini. Nah, kalau ini output, pokoknya tidak usah khawatir lah. Kalau Calvin sendiri, gambaran awal pemahaman Calvin apa? Maksudnya Bu? Pemahaman awal Calvin ketika memilih jurusan BPI ini. Oh, kayak setelah belajar BPI ini kan Bu jadi pendakwah gitu Bu. Bagi Nah, masyarakat. nah ya. Insyaallah. Cuma Nah itu lebih atas aja lah, berarti sesuai aja. Nah, pemahaman awal dengan selanjutnya lah, kan pemberian iya Bu, ini iya, Bu. sikap dan tingkah laku, memberikan pemahaman. Nah ini nanti juga ada materi-materi tentang ilmu dakwah lah, mendukung semuanya secara output. Nah nanti kalau sudah, ini kan baru awal lah, baru semester 1. Nah wajar memang materi-materi yang didapatkan itu masih tingkat universitas, mata kuliahnya lah, kemudian fakultas, kefakultasan. Nah tapi nanti semakin mengerucut, semakin tajam misalnya itulah, semakin lancip, ibarat segitiga itu kan ilmu penyuluh Islamnya untuk menjadi penyuluh, pembimbing. Nah pendakwah itu akan semakin terasa nanti di semester 3, 4, 5, 6. Nah apalagi semester 6 kan sudah praktek nantilah, praktek ke instansi. Nah itu semakin bisa diterapkan ilmu yang sudah didapatkan. Nah, ini kemudian selanjutnya Ibu mau menyampaikan sebagaimana tadi di awal Ibu bertanya lah, apakah sudah ada tugas? Nah sudah banyak. Jadi Ibu menambahkan tugas kelompok lah, tugas belajar untuk mata kuliah pengantar BK. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, ini kelompoknya mau memilih sendiri kah atau Ibu yang bagikan? Ibu aja Bu, nanti banyak yang iri Bu. Oh, Iya. berarti nanti Ibu bagikan lah. Iya Bu. Nah, berarti nanti Ibu share di grup lah untuk nama-nama kelompoknya. Jadi siap Bu. Akses BK. Nah, jadi bikin makalah lah, makalah sudah ada gambaran bikin makalah? Gak ada pernah Bu. Sudah. Jadi tugas yang ada ini juga ada bikin makalah lah. Ada Bu, ada. Nah, ada. Ada Bu. Iya. Nanti Ibu fotokan inilah apa kisi-kisi atau reng-reng untuk bikin makalah, nanti Ibu fotokan karena semester 1 lah. Jadi bikin makalah, kemudian ada PowerPoint nanti untuk presentasi. Nah, cuman nanti disepakati aja lah apakah mau disepakati dengan kelompok. Nah, ini Ibu tidak membatasi, dalam artian tidak menentukan lah mau Google Meet kah silakan, mau via WhatsApp grup kah silahkan. Nah ini kesepakatan kalian. Cuma nanti setelah UTS yang Ibu pertemuan ke-14, nah tentang BK di masyarakat, nah itu memang via Google Meet lah, kita itu diskusi interaktif sama menganalisis kasus-kasus di masyarakat. 14, 15. Oh ya dari 13. Ibu dari 13 lah, pertemuan 13, 14, 15. Nah itu kita dengan Google Meet lah. Nah ini harus diagendakan nanti sebelum UAS karena itu memang terkait ruang lingkup BK di masyarakat. Jadi nanti bisa saja disepakati lah dengan kelompoknya. Jadi ada bikin makalah, bikin PowerPoint. Nah nanti yang bertanya 3 Ibu batasi lah, cuman yang menambahkan ini yang paling penting lah. Nah, yang menambahkan itu berarti makalahnya sebelum kita kan hari Kamis pagi, jadi paling tidak malam Kamis itu sudah di-share makalahnya. Nah, jadi yang bertanya itu cukup 3 orang, tapi nanti yang menambahkannya itu yang kalau bisa lebih lah. Nah, beberapa orang yang menambahkan setelah penyaji menyampaikan jawaban. Nah, ini kesempatan untuk menambahkan dari peserta yang hadir. Nah, ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan terkait tugas kelompok?
hanya bisa dipahami lah. Kalau referensi di sini ada yang di Banjarmasin kan lah. Nah, misalnya ada perpustakaan daerah juga di daerah masing-masing lah. Perpustakaan daerah bisa aja didatangi untuk menambah referensi. Bu, bertakun. Oh iya, silakan Rizal. Untuk pengolahan makalahnya tadi Bu, itu ada syaratnya Bu. Kayak hurufnya harus sesuai, hurufnya tuh harus maksimal berapa atau marginnya berapa gitu. Ah ya, nanti Ibu kirim filenya gin lah. Nah, jadi ada ini. Yang jelas kalau biasanya misalnya mau Arial, berarti kan semuanya Arial. Tapi News Roman biasanya lah. News Roman berarti dari awal sampai akhir, ukuran fontnya 12, spasinya 1,5. Oke, Tapi Bu. nanti lebih detailnya Ibu kirim aja Gin. Ibu kirim sub-subnya, nah kemudian ketentuannya. Termasuk pengutipan juga lah. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Nah, nanti Ibu share. Ya, alhamdulillah. Mungkin inilah pertemuan kita. Kalau ada yang ditanyakan bisa aja di grup. Nanti silahkan. Kita akhiri pertemuan hari ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sarela ulang Boy. Terima kasih. Salah. Silakan Dimaafkan Boy. Oke Bu, anak curhat Bu. Oh iya bisa. WA dulu janjian. Ya Mutia. Bu, meet-nya Ibu nih, Ibu bikin sendiri ya Bu? Kok ada tangan-tangannya nih Bu? Biasanya nggak ada. Oh ini Tangan. yang angkat tangan ada di ini aplikasinya lah. Right hand. Kita lihat kelihatan. Raise hand Jan. Jan Jeko Samsul. Padahal anak curhat. Bisa janjian ya Nela, kalau mau konseling bisa aja WA. Oh iya Bu. Ibu tutup lah. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Bulan di jurusan. Kasih pula. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Dan berkah Boy. Amin. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Jangan mentah. Bawa makan dulu Boy, bawa makan. Oh iya. Sip. Terima kasih Bu. Ayo. Nah ini yang keluar siapa nih? Ada Guru. Gurunya disuruh keluar. Dosennya disuruh keluar, lain seorang yang keluaran. Mana Dayat? Ngeri. Itu masih di masih di Ramayar tuh. Ayo, ada tahu lah, ayo. Ini ada Boy Kelvin. Dasarnya Kelvin nih Boy. Sudah. Apa ya? Mana Dayat nih, Dayat? Assalamualaikum. Aduh, mamput nih teguring, saya kok mamput nih. Oh. Bengel. Mamput. Oh, bengel. Teguring gak mamput. Ada. Dia bengel lah. Paujen paling awal keluarnya. Oh, Anunya, kita nih dia sian kata Jubener di kata Jubener digibari orang. Jadi mau dulu. Si Din mencari pahala, tahu lah. Cari pahala si Din. Aduh, orang betakun punya ketawaan gue jihing. Belatan tuh tawa. Alam tangannya tuh. Nah, inya mau betakun di puntalnya apa? Pertanyaan hitung aja jal. Situ lah. Ada inya 2 kali putaran dulu pada pertanyaan beres jadi 3 beres kita. Tawa. Nampak kamu tawa aja. Jay, Iya gitu. dalam awal melihat mau Samsul ya kam. Gua Samsul tuh lucu mana beli bandir. Kocak banget. Kocak banget enggak? Bukan lagi tahu. Ngeri bener. Ijar, jeng, jal.
Ya, Udah pujil menit bun guru ini. kita. Ijeng nang ujing-ujing. Iya. Hari ini beliau Anjing, lompat juga aku mau benar gara-gara guru kita tuh bang. Takon ada tahu dibasa takon. Langsung masuk Pak kita nih pulang. Iya. Sampai kita di grup biasa pulang. Banyak Dari bang. Harusnya grup pulang, harusnya grup. grup lo. Gas. Oh,